Perkenalkan, saya Hotnauli Sinaga dengan NIM 2230 2040 2057. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metode simplex, kasus 3 variabel, dan langkah-langkah serta mengerjakan dengan cara manual dan menggunakan aplikasi QM for Windows, mata kuliah riset operasi. Selanjutnya mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa sih metode simplex? Metode simplex adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear. Metode ini digunakan untuk menemukan solusi optimal, maksimisasi, dan minimisasi pada kasus dengan variabel 2 atau lebih. Adapun langkah-langkah metode simplex yaitu yang pertama, mengubah bentuk umum menjadi bentuk standar, yang kedua, membuat tabel simplex, dan yang ketiga, melakukan iterasi. Nah, nanti pada langkah yang ketiga ini, kita mungkin akan melakukannya berulang-ulang kali jika solusi optimalnya tidak kita dapatkan atau solusinya belum optimal. Kemudian untuk contoh soal di sini, saya membuat contoh soal kasus maksimal. Seorang pemilik toko roti maju ingin memaksimalkan keuntungan dari produksi 3 jenis roti, yaitu roti manis dengan harga jual Rp 5.000, roti tawar dengan harga jual Rp 6.000, dan roti coklat dengan harga jual Rp 4.000. Untuk memproduksi roti, diperlukan bahan baku utama yaitu tepung terigu, gula, dan mentega. Setiap jenis roti membutuhkan jumlah bahan baku yang berbeda. Untuk membuat roti manis, bahan yang dibutuhkan yaitu 200 gram tepung terigu, 100 gram gula pasir, dan 50 gram mentega. Dan untuk membuat roti tawar, bahan yang dibutuhkan yaitu 250 gram tepung terigu, 50 gram gula pasir, dan 60 gram mentega. Sedangkan untuk membuat roti coklat, bahan yang dibutuhkan yaitu 150 gram tepung terigu, 75 gram gula pasir, dan 100 gram mentega. Namun, pemilik toko memiliki keterbatasan bahan baku setiap harinya, yaitu untuk persediaan tepung terigu 10.000 gram, gula pasir 5.000 gram, dan mentega 3.000 gram. Yang jadi pertanyaannya yaitu, hitunglah berapa pendapatan keuntungan setiap penjualan roti manis, roti tawar, dan roti coklat agar pendapatan maksimal diperoleh tanpa melebihi jumlah bahan baku yang tersedia. Langkah pertama, merubah bentuk umum ke bentuk standar. Di sini ada fungsi tujuan dan fungsi kendala, di mana fungsi tujuannya itu adalah yaitu dari harga roti manis, harga roti tawar, dan harga roti coklat. Untuk roti manis adalah variabel X1, untuk roti tawar adalah variabel X2, dan untuk roti coklat adalah variabel X3. Sehingga fungsi tujuannya adalah Zmax sama dengan 5000 X1 ditambah 6000 X2 ditambah 4000 X3. Zmax-nya itu sendiri dari mana kita ketahui, yaitu dari harga roti manis, harga roti tawar, dan harga roti coklat yang ini. Kemudian untuk kendalanya yang ini adalah dari sini. Untuk membuat roti manis, bahan yang dibutuhkan yaitu 200 gram tepung terigu, 100 gram gula pasir, dan 50 gram mentega. Sampai dengan ke pembuatan roti coklat, bahan yang dibutuhkan. Kemudian kita menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan, karena contoh soal kita adalah kasus maksimal, dan ada juga untuk fungsi kendala non negatifnya yaitu X1, X2, X3 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian kita mengubah bentuk umum ke bentuk standar. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah dengan mengeliminasi si ruas kanannya ini agar ia muncul di ruas kiri. Caranya yaitu tinggal kita eliminasi saja, atau singkatnya kita pindah ruas Zmax min 5000, min 6000, min 4000. Kemudian untuk kasus fungsi kendalanya, sini ada kita tambahkan variabel baru yaitu S1 untuk menghilangkan tanda kurang darinya, untuk menghilangkan kurang darinya yaitu S1, S2, S3. Nah, jikalau nanti kasus minimum, maka tandanya adalah lebih dari atau sama dengan. Nah, di sini nanti dia dikurang S1, dikurang S2, dikurang S3. Masuk ke langkah kedua yaitu membuat tabel simplex. Untuk baris yang pertama itu ada variabel basis, kedua ada X1, baris ketiga ada X2, baris keempat ada X3, baris kelima ada S1, baris keenam ada S2, baris ketujuh ada X3, baris ke-8 ada MK atau nilai kanan atau nilai yang
di ruas kanan tadi, dan baris yang ke-9 ada indeks. Untuk kolomnya ada S1, S2, S3, dan Z. Kita tinggal masukkan saja sesuai dengan langkah yang pertama tadi. Kita masukkan nilai-nilai yang ini ke dalam tabel simplex. Setelah kita dapat membuat tabel simplex, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu melakukan iterasi. Nah, di sini nanti kita dapat menentukan solusi optimalnya. Nah, di sini saya sudah bagi menjadi 3 warna, yaitu warna biru, warna orange, dan warna kuning. Untuk melakukan iterasi, langkah pertamanya adalah kita cari di fungsi tujuan kita, yaitu angka atau negatif tertinggi. Nah, di sini ada negatif 5.000, negatif 6.000, dan negatif 4.000. Nah, yang tertinggi itu adalah negatif 6.000, sehingga kolom kuncinya adalah si X2 ini ke bawah. Untuk baris kuncinya kita dapat tentukan dengan indeksnya, di mana rumus dari indeksnya itu adalah NK atau nilai kanan dibagi kolom kunci. Contohnya itu seperti ini. 10.000 dibagi 250 hasilnya 40. 5.000 dibagi 50 hasilnya 100. 3.000 dibagi 60 hasilnya 50. Nah, setelah kita mendapatkan kolom kunci dan baris kuncinya, kita lihat perpotongan antara baris kunci dengan kolom kunci. Nah, di sini ada angka 250 yang saya kasih dengan warna orange. Nah, si 250 ini menjadi nilai kuncinya. Terus dari sini dapat kita lihat apa variabel masuknya dan apa variabel keluarnya. Untuk variabel masuknya itu adalah si X2 atau roti manis tadi. Dan untuk variabel keluarnya itu si S1. Kita masuk ke langkah iterasi yang selanjutnya, yaitu kita menggantikan variabel keluar dengan variabel masuk. Di sini variabel keluarnya telah kita ganti dengan variabel masuk, yaitu si X2. Nah, kemudian semua tabel ini angkanya atau nilainya berubah. Bagaimana langkah awalnya? Langkah awalnya itu adalah si nilai X2 ini kita ganti atau kita cari nilai barunya, sehingga nanti kita mendapatkan nilai baru baris kunci. Nah, untuk mencari nilai baru dari baris kuncinya itu, kita tinggal menggunakan rumus nilai baris dibagi dengan nilai kunci. Seperti ini. 200 dibagi 250 hasilnya 0,8. 250 dibagi 250 hasilnya 1. 150 dibagi 250 hasilnya 0,6. Begitu juga sampai seterusnya. Nah, kemudian kita mencari si S2, S3, dan Z-nya. Nah, ini adalah iterasi yang akan kita lakukan untuk mendapatkan solusi optimal untuk mencari nilai S2, S3, dan Z-nya itu. Kita gunakan baru baris kuncinya. Nah, nilai baru baris kunci itu adalah si X2 yang ini. Yang ini. Kemudian kita kalikan dengan nilai kolom kuncinya, kemudian nilai yang sudah kita dapatkan tadi nanti dikurangi dengan nilai lama. Contohnya kita mencari si S2 ini. Kita lihat pada tabel ada angka 100, 50, 70, 0, 1, 0, dan 5.000. Kemudian si nilai baris ini nanti kita kurangi dengan si nilai baru yang ini kali dengan nilai kolomnya. Contohnya seperti ini. Ini kan ada 0,8 nilai barunya ya dari baris kunci. Kita kalikan dengan nilai kolom kuncinya itu. Yang ini dikali. Kemudian kita kurangkan dengan nilai lamanya yaitu 100. Dan begitu seterusnya. Begitu juga ke S3 dan Z-nya. Kemudian bagaimana kriteria solusi optimalnya? Kriteria itu adalah jika Z max optimal, seluruh nilai koefisiennya positif atau 0. Untuk Z min atau Z minimum optimal jika seluruh koefisiennya negatif atau 0.
Kasus contoh yang saya ambil adalah nilai Z maksimal. Kita cek pada tabel pada baris Z fungsi tujuan. Di sini masih terdapat minus 24. Maka langkah selanjutnya kita melakukan penyelesaian dari langkah awal, yaitu dengan mencari ulang kolom kunci, baris kunci, dan nilai kunci, sehingga Z max-nya nanti bernilai positif atau dikatakan seluruh nilai koefisiennya positif atau 0. Nah, di sini saya sudah melakukan pengerjaan metode simplex secara manual. Hasilnya sama dengan menggunakan aplikasi QM for Windows. Baik, setelah kita masuk ke aplikasi QM for Windows, kita pilih modul dan pilih linear programming. Setelah itu klik new. Untuk number of constraint-nya tadi ada roti manis, roti tawar, dan roti coklat. Maka number of constraints-nya ada 3. Kemudian untuk variabelnya tadi ada tepung terigu, gula pasir, dan mentega. Jumlahnya juga ada 3. Kemudian untuk kasus itu adalah kasus maksimum. Kita pilih objeknya maximise. Lalu kita klik OK. Setelah itu maka akan muncul seperti di sini. Kemudian kita ketik seperti pada awal pada langkah 1 kita tadi. Maksimasnya di sini X1 5000, X2-nya itu 6000, X3-nya itu 4000. Kemudian untuk constraints-nya di sini ada 200, kemudian 250 dan 150. Kurang dari sama dengan, karena kita kasus maksimum 10.000. Begitu juga untuk constraints yang kedua itu ada 100, 50, 75, kurang dari 5.000. Dan untuk constraints yang ketiga itu 50, 60, dan 100, kurang dari 3.000. Setelah kita sudah mendapat ini, kita akan klik solve. Nah, di sini muncul tabel seperti ini. Kemudian kita klik iteration di sini. Nah, telah muncul tabel seperti ini, dan inilah hasilnya sesuai dengan perhitungan manual yang sudah kita lakukan tadi. Aplikasi QM for Windows ini mendapatkan hasil yang sama. Kesimpulannya itu berdasarkan kombinasi produk tersebut agar tercapai pendapatan maksimal, dan berapakah besarnya pendapatan maksimal tanpa melebihi bahan baku yang tersedia, yaitu dari hasil yang saya kerjakan secara manual dan melalui aplikasi QM for Windows mendapatkan nilai yang sama, maka hasil Z-Max-nya bernilai positif. Sekian dari hasil pembahasan saya. Mohon maaf jika ada tutur kata atau bahasa yang salah. Sekian dan terima kasih.